Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa berkumpul bersama-sama di ruangan Prabayaksa ini untuk mengadakan acara peluncuran koin dirham keraton Katepona dan pembagian koin tersebut kepada para muslim. Kalau untuk Rasulullah, semoga kita terima syafaat darinya. Amin. Untuk undangan jadi kegiatan yang pertama adalah pemberian koin dari Badan Anggaran Nusantara diwakili oleh Bapak Ketuanya Amir Jari Saidi kepada Sultan Katepona IX, yaitu Sultan Katepona IX Bapak Sultan Ahmad Ghani. Maka disilakan beri ke depan, Pak. Jadi Sultan ini adalah koin dirham perak, di mana ini di Sunnah Rasulullah SAW, beratnya adalah 2,95 gram, di mana fungsi pokok dari dirham ini adalah untuk pembayaran zakat, untuk mahar, untuk sedekah dan untuk barter dalam perdagangan. Jadi kami sangat berterima kasih karena telah memberikan isinya dan menyatakan bahwa koin ini telah berlaku dan bisa didapatkan oleh siapa saja yang menginginkan. Ini adalah totalnya dari 50 ping dirham untuk dibagikan sebagai zakat. Insya Allah kedepannya kita berharap kaum muslimin di Cirebon atau dimanapun bisa juga menunaikan zakatnya dengan koin-koin ini untuk dibagikan kepada yang berhak melalui Kesultanan Katepona. Insya Allah. Maka di tengah nanti Bapak memberikan jawabannya nanti Pak. Ya. Pak dia cuma tanda salamat. Enggak, lihat ke depan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami Kabupaten Katepona sangat mengapresiasi Koin dirham ya. Sekarang itu belum kelihatan ya? Iya. Belum kelihatan, alhamdulillah. Ini melestarikan tarikan lokal kita ya. Kita dulu alat bayar dan pada kesempatan ini alhamdulillah bisa tergulirkan peluncurannya dan sekaligus pembagian zakatnya ya. Untuk dibagikan dan yang akurat untuk mustahik mudah-mudahan kiranya bisa bermanfaat pada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah.
sunnah ya, sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya dari ini kesempatan dan bina yang perlu menggunakan kesempatan sungguh luar biasa, kenangan sejarah bagi kami seusia Rakam ini ya. Jadi saya lagi terima kasih. Tapi cuma dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan ini kami langsung mengundang saja mewakili dari masyarakat dan yang resmi mewakili budaya Bapak budaya Pak, lalu mewakili keluarga Kang lalu mewakili Mustahik Bapak salah satu di situ. Angga siapa yang maju? Ikhlas, semangat. Ayo. Pak Yato termasuk dari itu. Dari Kompar. Tadi aja. Ya, lagi ya, namanya ya. Ya, namanya. Ada orang ngomong ini. Ya, oke. Pak Yato atau Magus. Kompar. Gak kompetitif. Ini ada Perwakilan cukup perwakilan. paham ya? Bapak Menjaga dari budayawan, dari keluarga, dari Mustahik, Kompar. Sudah semua ya? Oke. Kameramen sudah siap? Kameramen siap. Oh iya. Boleh siap. Oh, lihat dulu dong. Ayo. Ada di. Oh iya, oke. Apa yang terjadi? Ya, oke. Ya. Oke. Bapak Mustaqim. Sejarah Mustaqim. Iya, sejarah budayawan. Tetap sejarah soalnya. Ini keluarga. Ini adik kandungnya sendiri. Ini Mustahik. Ini Bapak Kompar. Bagus. Des. Ya, untuk saat ini sementara ini dulu saja. Buat Bapak nanti ada foto. Ya. Emang Bapak dulu? Hah? Foto dulu. Ya, Bapak. Foto dulu. Di sana ya? Di sini. Di sini. Kita yang kenal. Gitu. Nah. Saya ikutan dong. Ada Ini kalau tunjuk. Pokoknya beli. Oh, gitu. Iya. Oke. Oh iya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Halo, maka selanjutnya Pak Amir Jaya Saidi mengucapkan amanat bagi kita semua yang telah menerima kain dari kategori ini. Bagaimana telah kami akan langkah dengan kain tersebut seperti apa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sultan yang telah menerima kita semua pada hari ini telah menerima penghargaan poin di Ampera Kesultanan Hasibuan dan telah ini menyampaikan dan itu menyatakan bahwa
koin ini berlaku kembali. Ini adalah tradisi kita yang lama yang sempat hilang, dan kemudian juga ini mengembalikan sunnah Rasulullah SAW, terutama adalah kaitannya dengan pembayaran zakat dan juga dalam menunjukkan perekonomian kerakyatan. Jadi tempoh hari kita sudah mulai secara reguler juga mengadakan pasar-pasar. Hanya ini karena kemarin ada Lebaran, Ramadan, sekarang sedang vakum gitu. Nah, yang sama-sama kita ketahui adalah bahwa Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati telah mewariskan kepada kita semua mewanti-wanti. Beliau mengatakan, aku titipkan tajuk dan fakir miskin. Ya, tajuk dan fakir miskin maknanya adalah sholat dan zakat. Foto. Jadi dengan ini kami sangat berterima kasih bahwa Sultan Abdul sudah memulai kembali menghidupkan tradisi ini, dan insya Allah mewujudkan apa yang menjadi amanah dan wejangan dari Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan di Cirebon ini, yang dulunya 1, sekarang ada 3, dan insya Allah nanti walaupun ada 3 tapi misi dan visinya 1, yaitu menjalankan kembali sunnah Rasulullah SAW, menjalankan kembali syariat-syariat Islam yang sudah lama ditinggalkan, melengkapi yang selama ini masih dijalankan. Gitu. Jadi kehadiran koin ini hari ini secara resmi telah dinyatakan kembali oleh Kanjeng Sultan dengan awal dibagikannya 50 keping dirham kepada para mustahik yang berhak. Insya Allah kita berharap nanti dengan kehadiran koin ini dan kehadiran Sultan dalam mengembalikan tradisi ini, masyarakat Cirebon khususnya dan masyarakat dimanapun di Indonesia kembali menggunakan koin ini khususnya untuk pembagian zakat. Zakat kita tarik, kita bagikan kepada fakir miskin dan yang berhak lainnya, dan dengan sendirinya nanti akan diikuti dengan penggunaannya di dalam berjual beli, dalam perdagangan, dalam mahar, dan mungkin dalam keperluan-keperluan tradisi yang lain di mana memerlukan satu transaksi. Jadi insya Allah dengan kembalinya perak ini, kemakmuran akan bisa kita tingkatkan, karena perak ini adalah satu kekayaan yang nilainya tidak berubah. Jadi dari zaman Rasulullah SAW, 1 koin dirham ini sudah bisa dibelikan kira-kira seperti seekor ayam atau yang senilai dengan itu. Jadi kalau dalam nilai rupiah sekarang ini 73.500 rupiah, mengganti 75.000 per koin itu. Nah, memang hari ini dibagikan, mungkin belum bisa dibuat transaksi karena pasarnya belum ada. Jadi kita berharap nanti dengan Sultan kita ajak masyarakat Cirebon juga untuk menerima dalam kegiatan sehari-hari sebagai satu bukan menggantikan sama sekali uang yang berlaku, tapi sebagai pendukung itu, karena sekali lagi dasar dari penggunaan dirham perak ini adalah redo sama redo, dan sifatnya adalah barter. Jadi sifatnya dia bukan menjadi mata uang seperti mata uang kertas, tapi dia adalah alat untuk barter. Jadi barang ditukar dengan barang. Nah, hanya kita mengukurnya dengan mata uang yang berlaku. Jadi ini menunjukkan bahwa ya kita ingin menggunakan tradisi. Sekarang ini ada juga tradisi yang menggunakan kreweng, menggunakan bilah bambu, menggunakan ikan asin sebagai alat tukar. Dan kita mengikuti warisan leluhur kita dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW bahwa alat tukar yang terbaik itu adalah yang terbuat dari perak atau dari emas. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT untuk memberikan keberkahan, memberikan keselamatan, memberikan usia yang panjang dan kesehatan, dan memberikan keturunan yang bisa terus meningkatkan dan membangun kembali kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Cirebon khususnya melalui Kesultanan Cirebon. Amin.
Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya untuk peluncuran koin dirham dan Kabupaten Cirebon ini cukup sampai di sini saja, lebihnya ramah-ramah. Tapi untuk acara Mas ada vlog. Ya, video untuk peluncuran iklan. Saya ini boleh pegang Bapak ya? Punya Bapak nggak ada yang dipajarin apa? Ini boleh pegang Pak. Selamat. Terang dulu baiknya kemana? Mungkin kita berdiri ya, berdiri ya. Mungkin Bapak dan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Keraton Kasepunan sangat bersyukur sekali dapat meluncurkan koin dirham perak ya. Hal ini meneruskan tradisi daripada Kesultanan di Cirebon, dirham ya, untuk kegiatan baten, kegiatan zakat ya. Jadi kami sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan bisa terlaksana untuk dalam rangka mengangkat budaya pasar lalu dan juga kegiatan yang bersifat zakat ya. Demikian masalah. Dengan ini kami Keraton Kasepunan meluncurkan koin dirham yang berlogo Keraton Kesultanan Keraton Kasepunan. Demikian dengan berkah. Amin. Amin. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Kanjeng Sultan bahwa ini adalah menghidupkan kembali tradisi yang dulu di zaman Sunan Gunung Jati juga berlaku, ya kan? Adanya koin emas dan koin perak di masyarakat, gitu. Dan lebih dari itu, ini adalah tradisi yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, di mana harta itu harus dizakati setiap tahun, dan sunnah dari membayar zakat itu ya dengan koin emas atau koin perak gitu. Nah, jadi tujuan pertama diterbitkannya kembali dirham perak, dan mudah-mudahan nanti insya Allah suatu saat juga Sultan bisa memberikan kelanjutannya dengan koin dinar emasnya ya. Itu adalah tadi supaya masyarakat Cirebon khususnya itu bisa membayarkan zakat sesuai dengan sunnahnya, itu dalam bentuk koin emas atau koin perak. Nah, yang kedua adalah untuk sunnah-sunnah yang lain seperti mahar. Mahar kan juga, makanya kita menyebutnya mas kawin, karena memang sunnah dari mahar itu adalah dari emas atau dari perak. Nah, ini sudah lama hilang, itu juga dikembalikan. Dan dengan demikian maka warisan atau amanah dari Sunan Gunung Jati, yaitu merawatnya tajuk dan fakir miskin, maknanya adalah sholat dan zakat. Jadi ini adalah instrumen untuk mengangkat derajat dan meningkatkan kemakmuran fakir miskin. Kenapa demikian? Karena emas dan perak itu nilainya tetap tidak pernah merosot seperti hanya mata uang kertas yang berlaku hari ini. Dimana kalau orang uang kertas itu nilainya merosot terus. Tapi kalau yang kita pegang itu emas atau perak, insya Allah terlindungi dari zaman Romawi, dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Kita sederhananya patokannya adalah 1 dinar emas selalu bisa diberikan seekor kambing yang besar. Kalau 1 dirham perak itu bisa diberikan seekor ayam. Gitu. Jadi kalau semakin banyak koin-koin ini lagi beredar di masyarakat, itu ketahanan ekonomi masyarakat menjadi sangat baik. Gitu. Dan yang kedua yang juga sudah diinisiasi oleh Kanjeng Sultan dari tahun yang lalu, di lingkungan keraton ini kan dibuat pasar Sultan lah ya.
yang menerima pembayaran dengan apa saja, termasuk dengan koin perak dan emas. Jadi koin perak yang dibagikan itu bisa dibelanjakan, ditukarkan dengan apa saja yang ada di pasar, sembako, pakaian, baju, makanan dan sebagainya. Jadi kita berharap nanti dalam waktu dekat tadi juga diberitahukan oleh para penggerak di sini 4 Juni akan ada pasar kembali. Kita berharap pedagang-pedagang masyarakat juga bisa kembali menerima pembayaran dengan dirham. Dan maka Kesultanan Cibonan bisa menjadikan ini sebagai sejarah baru dalam berkontribusi memaksakan perekonomian masyarakat di masa yang sulit ini. Karena kan sejak ada pandemi, sejak ada COVID ini perekonomian sangat susut. Mudah-mudahan dengan menghadirkan pasar, memberikan zakat itu perekonomian rakyat walaupun mungkin sangat terbatas itu agak tertolong, karena ini kan bisa menjadi model. Jadi nanti masyarakat dimanapun bisa mencontoh inisiatif Kesultanan Cibonan untuk melakukan hal yang serupa. Harapan kita. Saya lagi mengenai sedikit. Iya. Minta tanggapannya terkait peluncuran uang dirham. Ya, Keraton Kacegenan sangat senang dan mengapresiasi peluncuran daripada dirham ini, yang mana notabene-nya kalau kita katakan keraton itu mengenang masa lalu ya, yaitu zaman Caesar Hidayatullah ketika memimpin itu penggunaan dinar dirham ini melekat ya di masyarakat ya, sehingga tak ada salahnya kita menghidupkan kearifan lokal tersebut, apalagi nuansanya sifatnya sunnah ya. Kita bukan dalam pengertian menghidupkan mata uang dalam mata uang ya, kita ini mengangkat kearifan lokal untuk kegiatan untuk zakat yang benar, cindera mata juga bisa ditukarkan untuk kegiatan ekonomi juga bisa ya, sehingga hal ini perlu diapresiasi dan menjadi kenangan sejarah yang manis buat Keraton Kacegenan. Demikian mudah-mudahan masyarakat bisa kenal dinar dirham ya, agar tidak dipandang sebelah mata gitu, karena ini sangat penting ya sunnah Rasulullah ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Sultan ya, bahwa kita menghidupkan tradisi dan sunnah dengan pembagian dinar dan dirham. Dan dinar dan dirham itu sendiri adalah dua jenis koin yang memang ada di dalam kaidah-kaidah syariat Islam yang terkait dengan zakat, mahar, sedekah, kemudian juga dalam jual beli barang tentu ya. Jadi dinar itu adalah koin 4,4 gram emas 22 karat. Sedangkan dirham itu adalah koin perak seberat 2,975 gram perak murni. Jadi ini ketentuan yang juga datangnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita tidak membuat standar sendiri, tapi mengikuti standar yang sudah berlaku dari sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab lah persisnya. Nah, sudah barang tentu kalau jadi satuannya ya tergantung. Jadi misalnya tempo hari di kesultanan lain juga sudah menerbitkan. Jadi ada 1 dinar, ada 2 dinar. Begitu juga dirhamnya, ada 1 dirham, 2 dirham dan 5 dirham. Gitu. Nah, 5 dirham ini karena itu satuan untuk nisab zakat. Jadi zakat itu kan batas kewajibannya mulai ada dengan nisab 200 dirham dan dibayarkannya 2,5%, jadi 5 dirham. Jadi kami tadi sudah mendapatkan restu dari Kanjeng Sultan juga. Mungkin berikutnya insya Allah akan juga diterbitkan koin yang satunya 5 dirham ini ya, dengan logo yang sama, dengan tulisan yang sama, hanya dia tentu lebih besar dan beratnya adalah 5 kali dari berat 1 dirham. Jadi itu lebih praktis kalau mereka yang ingin membayarkan zakat sekaligus 1
koin 5 dirhaman atau misalnya untuk menukar dengan barang-barang yang nilainya agak besar, yang sedang lah. Kan kira-kira dalam rupiah itu kalau 1 dirham setara 73.500 saat ini. Kalau 5 dirham berarti ya sekitar 360-an ribu sekian gitu ya. Jadi itu bisa untuk membayar kain batik yang halus, untuk membayar misalnya alat-alat rumah tangga yang nilainya sedang dan seterusnya. Jadi lebih praktis ketimbang menggunakan koin-koin yang kecil. Jadi kita berterima kasih kepada Kanjeng Sultan dan keluarga besar Keraton Kaciponan secara tentu, dan berharap masyarakat nanti mengikuti, jadi menggunakan koin ini untuk keperluan sebagaimana tadi dijelaskan. Nah sekarang ini kan tadi Sultan sudah menjelaskan bahwa di waktu tertentu mudah-mudahan bisa rutin sebulan sekali di lingkungan keraton ini akan dibuat semacam bazar, di mana para pemilik koin ini bisa menukarkan apa yang ada di pasar, mungkin sembako, mungkin pakaian, mungkin tas, mungkin sepatu dan seterusnya. Jadi sebetulnya itu sudah berlangsung sejak Maret tahun lalu, Kanjeng Sultan meresmikan berlangsungnya pasar Sultan ini di keraton, dan ini tadi Cirebon sudah menyampaikan insya Allah mulai bulan depan dimulai kembali. Di 4 Juni akan dibuka lagi bazarnya, sehingga koin ini bisa dipertukarkan dengan barang-barang di pasar. Nah kalau ingin memiliki koin ini tadi hadirlah di pasar dengan bawa barang-barang, berjualan barang-barang, nanti akan ditukar dengan dirham. Itu adalah cara terbaik mendapatkan koin dirham, ya kan? Nah cara kedua, kalau dia tidak mau berdagang dan tidak mendapatkan koin dari barang, dia bisa menukarkan dengan rupiah. Nah itu di tempat yang namanya Wakala. Nah di Cirebon ini ada Wakala, ini ada Pak Jenderal Masuki, Wakala Al-Latansani namanya. Jadi bisa datang ke Wakala, menukarkan rupiahnya jadi koin. Ada contoh koin? Ini lagi buat Mama Sultan. Mama kan megang kan dong? Di video mah. Foto. Mana di mana? Di mana semua? Ada kan Mas? Nah, 5 langsung. Sebentar. ya. Jadi terkait koin itu akan sangat berhubungan sekali dengan perekonomian dalam sejarah ya, Nusantara, khususnya di Keraton Kaciponan. Karena jalannya sejarah itu tentunya dipengaruhi dengan dinamika ekonominya. Batasan kemerdekaan dan batasan penjajahan pun dinilai dari dinamika ekonominya juga yang berkejenangan. Kita sering diceritakan tentang zaman penjajahan. Apa sih yang melatar belakangi pemberontakan? Nah, kalau di Kesultanan Cirebon, terutama Kesultanan Kacerbonan, ini juga mempunyai sejarah yang sangat heroik menurut saya ini. Jadi pada saat VOC ya, datang dengan cara yang biasa yang namanya kapitalisme itu tentunya membuat sebuah surat. Surat pertama ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681 sebagai surat diplomatik pertama antara VOC dengan Kesultanan Cirebon dalam hal ini tentang kemitraan perdagangan atau ekonomi, di mana surat itu tentunya ditebus dengan tebusan yang sangat mahal. Akibat surat yang ditandatangani itu, Cirebon tidak lagi merdeka sebagaimana zaman Sunan Gunung Jati, tapi Cirebon menjadi protektorat daripada Kompeni Belanda atau VOC. Semua kegiatan perekonomian itu harus seizin daripada VOC yang kemudian membuat loji.
Ya, harus dibayar mahal juga karena dengan adanya tanda tangan itu POC minta sebuah tempat yang dibuat untuk loji mereka untuk mengepul apa yang bisa diperdagangkan, tentunya dengan harga sesuai mereka juga karena monopoli ya. Jadi POC juga berhak mengimpor opium, candu dan lain sebagainya ini yang merusak juga, dan juga mengekspor hasil bumi kita yang tentunya bisa diperdagangkan di luar negeri oleh POC. Tentunya itu tadi dengan harga monopoli sesuai kesepakatan POC, mau tidak mau, nurut tidak nurut. Ya kalau yang tidak nurut pastinya memberontak. Nah itulah klimaknya dari perjanjian itu. Akhirnya beberapa ratus tahun kemudian yang namanya kapitalis itu datang masuk ke suatu negeri, kemudian membuat nota diplomatik, dalam hal ini perdagangan, kemudian dikuasai satu blok. Tadinya ada sebuah loji atau benteng, mereka hanya ada di dalam di situ. Lama-kelamaan keuntungan benteng yang tadinya 100 kali 100 bertambah 200 kali 200 sampai akhirnya semua tanah-tanah dikuasai. POC berada bukan lagi di benteng tapi sudah keluar mengatur wilayah-wilayah bekas Kesultanan Cirebon menjadi distrik-distrik yang di atas tanahnya itu dieksploitasi. Ya sesuai dengan keinginan daripada company atau hindia Belanda itu sendiri. Kita makannya nasi dengan kultur sel, kita suruh tanam gula, tanam kopi gitu kan. Itulah seperti itu. Jadi banyak sekali kelaparan pada saat itu. Nah, klimaknya kapitalis itu ya ingin membangun koloni yang kecil ya dari koloni, kemudian akhirnya menguasai menjadi imperium. Nah, setelah menguasai itu kan masih separuh-separuh. Jadi Sultan juga di mata rakyat masih mempunyai nilai sebagai pemerintah lokal yang sah. Tapi lama-kelamaan dengan berbagai macam upaya, salah satunya itu dengan konstitusi. Dan ini pun terjadi kepada negara kita. Jadi pada sekitar tahun 1760-an, hukum-hukum syariat yang berlaku di Cirebon ini oleh pemerintah POC ini diutak-atik oleh residen ini, dikompilasi menjadi satu hukum yang tentunya dipandang layak oleh POC atau company ya. Akhirnya sampailah kompilasi hukum itu disahkan dengan tanda tangan Sultan. Sehingga dari hal inilah kalau dalam babad itu disebutnya ditariknya keramat Raja Wali. Artinya hukum-hukum yang dilakukan atau ilmu leluhur kita para wali, Sunan Gunung Jati, Sultan terdahulu sejak itu ditarik digantikan dengan gaya hukum yang sudah dikompilasi dengan gaya kolonial. Hukum-hukum syariat seperti raja, potong tangan apa sudah tidak dilaksanakan lagi. Yang ada hanya bui, belenggu, kemudian juga yang disel itu kan hukum-hukum kolonial. Begitu juga dengan perdagangannya. Yang namanya zakat artinya nanti diganti dengan pajak dan lain sebagainya. Yang tentunya dengan aturan-aturan yang memberatkan. Nanam segini, pajaknya segini, seperti halnya di kultur sel. Nah, pada tahun 1768 itu disahkan Cirebon Litko, hukum-hukum Cirebon, yaitu kompilasi hukum yang sudah disetujui kalau sekarang Omnibus Law. Nah, sehingga anak-anak dari keraton sendiri yang mempunyai jiwa nasionalis, patriotis, kemudian mempertahankan apa yang dibawa oleh leluhurnya, keluar dari keraton, membuat pesantren, membuat penguatan-penguatan yang sifatnya untuk mempertahankan diri melawan dari kebijakan-kebijakan yang ada saat itu. Di antaranya ya tokoh-tokoh itu ada Pangeran Raja Kanoman, beliau adalah
putra Sultan yang keempat yang merupakan Sultan pertama di Keraton Kacerbonan, leluhurnya dari Sultan IX, Pangeran Abdul Ghani Nataddiningrat beliau. Beliau karena melawan menentang, beliau diasingkan ke Ambon, jauh dari sanak keluarga dengan harapan pemberontakan itu dapat padam, tetapi ternyata tidak. Akhirnya setelah beberapa tahun di Ambon, beliau dikembalikan, diberikan kedudukan. Jadi pada tanggal 13 Maret 1808 beliau dikukuhkan sebagai Sultan Kesultanan Kacerbonan dengan gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Meskipun beliau sudah dikukuhkan, ternyata beliau itu tetap tidak kooperatif, sehingga dalam catatan beliau memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Pantura, sepanjang sungai Cimanuk gitu, dengan orang-orang yang mendukungnya, sampai akhirnya pada 1814 zaman Inggris beliau meninggal dunia. Jadi meskipun 1808 sudah ada Keraton Kacerbonan, tapi Kesultanan Kacerbonan keraton ini belum ada, karena sultan pertamanya itu selalu bergerilya. Nah, setelah beliau wafat di 1814 barulah untuk pewarisan nilai-nilai perjuangan, ya, apa yang ini harus ada yang meneruskan, maka dibangunlah Keraton Kacerbonan yang sekarang kita berada. Nah, dari pihak kesepuan nanti ada juga dengan adanya Cirebon Depok itu anak-anak sultan keluar juga, nanti ada Sultan Matanghaji, ya, sampai pergolakannya di mana-mana, yang akhirnya meskipun sudah berusaha, karena kita tidak kompak pada saat itu, semua pemberontakan akhirnya bisa dikalahkan oleh Hindia Belanda. Jadi peran koin sebagai nilai tukar yang berpengaruh pada ekonomi, perekonomian itu sangat penting, karena penjajah juga kan membuat uang dengan standar dia sendiri, yang lama-kelamaan nilainya akan turun, berbeda dengan mata uang tempo dulu yang kadar nilainya tidak berubah mengikuti dinamika zaman seperti emas dan perak. Mungkin itu sekilas, kalau tidak dihentikan cerita tentang Keraton Cirebon bisa sampai sore. Maaf jika sudah lengkap, akhirnya barangkali ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara Mahkamah sudah selesai pula, maka alhamdulillahirobbilalamin, mari kita tutup acara ini. Mama, alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup. Mari kita bersama-sama kegiatan ini yang sangat baik sekali kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Coba.